kerjanya malam. Nggak tahu juga kenapa dia malam, padahal udah tahu tuh rumah horor. Terus semua orang yang di rumah tuh panik kan. Apa nih? Kesurupan guys, kesurupan. Suka tuh sama manusia. Apa nggak pengen digetok tuh? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Tusuk Sejarah. Ini adalah segmen baru dari YouTube channel Tusuk Sejarah. Dan sebenarnya segmen ini dikeluarin karena YouTube channel Tusuk Sejarah udah mencapai 10.000 subscriber. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel ini. Sampai akhirnya aku bisa ngeluarin segmen baru, yaitu segmen ini aku namain Tumis, Telusur Misteri. Khusus segmen ini bakal banyak banget nanti cerita-cerita horor, cerita misteri atau mistis yang dikirim dari subscriber aku, dan nanti bakal aku storytellingin buat kalian. Semoga kalian suka ya sama segmen ini. Jadi di part yang pertama ini aku bakal bawain cerita yang dikirim oleh seorang subscriber. Kita sebut aja namanya Putri. Si Putri ini minta namanya disamarkan guys. Jadi sebenarnya namanya nggak Putri, tapi kita sebut aja lah ya namanya Putri. Jadi si Putri ini mau ceritain cerita horor tentang pengalaman dia, gimana horornya rumah mbahnya yang sampai saat ini aja tuh horornya masih berasa banget sampai nggak ada yang mau nempatin guys. Sehoror apa sih? Yuk simak ceritanya. Aku udah nggak sabar ceritain ke kalian. Oke, jadi rumah mbahnya si Putri ini berada di salah satu provinsi di Jawa Tengah. Jadi Putri bilang kalau rumah mbahnya itu emang udah horor banget dari dulu. Rumah ini memang udah ada sejak sebelum Indonesia merdeka guys, sekitar tahun 80 atau 90-an gitulah. Jadi Putri ini emang nggak terlalu ingat ya tahun spesifiknya berapa. Nah, rumah mbah ini emang udah ada sejak mbah masih muda. Ya kalian bayangin aja lah, sebelum Indonesia merdeka kalian udah lahir apa belum? Kalau aku belum lahir sih. Nah, Putri bilang kalau cucu-cucu mbah ini emang selalu tertarik banget sama cerita-cerita horor di rumah mbah ini guys. Jadi setiap kalau kumpul keluarga gitu mereka selalu ceritain tentang horornya rumah mbah ini. Lokasi rumah mbah ini emang terletak di sebuah desa yang emang sepi penduduk gitu guys. Suasananya sepi, hening, kayak kalau malam-malam aja tuh sering banget terdengar suara jangkrik gitu. Kalian bayangin desa sepi apa sampai suara jangkrik aja kedengaran kan. Ditambah lagi di sekitar rumah mbah ini tuh banyak banget pohon-pohon buah-buahan gitu loh, yang katanya dipercaya pohon-pohon buah-buahan ini tuh tempat bersarangnya makhluk-makhluk gaib gitu loh guys. Kata Putri di sekeliling itu tuh banyak pohon pisang, pohon nangka, pohon mangga, sama pohon duku. Selain itu dia bilang ditambah juga kan sama zaman dahulu tuh kepercayaan atau adat Jawanya itu kental banget, apalagi sama hal-hal mistis gitu. Horornya rumah mbah ini pertama banget mulai berasa sejak mbahnya Putri ini atau kakeknya Putri ini mencalonkan diri jadi kepala desa guys. Nah, katanya orang-orang di sana itu sering banget ngirimin hal-hal yang berbau mistis gitulah untuk menjatuhkan lawan gitu. Namanya juga masih zaman dulu banget kan, pasti banyak banget kan yang masih percaya sama hal-hal mistis gitu guys. Nah, jadi kata si Putri ini saking banyaknya kiriman yang datang ke rumahnya mbah ini, kemungkinan hantu-hantu yang dikirim itu tuh menetap tinggal di rumah mbah itu. Sampailah akhirnya mbah ini menjabat jadi kepala desa guys. Jadi waktu mbah menjabat jadi kepala desa ini, rumah mbah ini emang dijadikan untuk tempat menginap mahasiswa-mahasiswa KKN gitu guys. Pas mahasiswa KKN ini menginap di rumah mbah, saat itulah kejadian horor sering banget mulai terjadi guys. Apalagi mengganggu mereka yang KKN gitu, yang nginap di rumah mbah gitu. Mbah ini menyediakan sebuah kamar yang berada di depan gitu. Keluarga Putri ini nyebutnya kamar depan. Nah, di kamar depan itu ditempatin sama mereka yang KKN gitu. Biasanya mahasiswa yang nginap di rumah mbah ini tuh emang para cowok-cowok gitu loh. Jadi mereka kan ditempati di kamar depan nih. Nah, di kamar depan ini ada sebuah ranjang. Ranjangnya ini tuh terbuat dari besi gitu loh, dan dipakein sama kelambu. Jadi kelambu itu supaya kalian gak digigitin nyamuk. Nah, jadi pas KKN ini ada 2 orang mahasiswa cowok dari sebuah universitas negeri yang nginap di kamar depan itu guys. Ketika mereka tidur itu mereka merasakan ada yang natapin mereka gitu loh, yang kayak ngeliatin gitu. Tapi mereka nggak gubris, kayak hawanya beda aja. Kalian pernah nggak sih kalau ngerasa yang kayak
kok ada yang natapin ya, tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Mereka mikir mungkin kecapean aja kali ya. Ya udahlah, akhirnya mereka tidur aja tuh, walaupun mereka awalnya udah ngerasain hal yang nggak enak guys. Akhirnya setelah beberapa hari menginap di rumah Mbah, mereka kan selalu tidur di kamar depan nih. Sampailah suatu ketika ada hal yang bikin mereka shock banget guys. Apa? Jadi waktu itu di suatu malam mereka lagi tidur nih, enak banget tidur, udah capek-capek kan seharian KKN. Tiba-tiba pas mereka tidur ada yang ngegoyang-goyangin kasur mereka guys, bener-bener digoyang-goyangin gini kata Putri, sampai akhirnya mereka kebangun. Tapi udah dilihat kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Nah otomatis dari kejadian itu tuh bikin mahasiswa ini trauma kan buat tidur di kamar depan itu. Akhirnya besoknya mereka nggak mau tidur lagi di kamar depan. Akhirnya mereka pindah ke kamar yang lain guys, karena mereka udah ngerasain nggak enak banget di situ kan, tidur juga jadi nggak nyaman karena udah parnoan banget kan. Nah kata Putri, gangguan ini tuh nggak cuman terjadi sekali itu guys, tapi setiap mahasiswa yang KKN nginap di rumah Mbah selalu digangguin sama sosok yang ada di rumah itu guys. Kejadian yang mereka alami tuh juga cukup sama, kayak ada yang ngerasa yang natapin mulu, terus yang ngegoyang-goyangin kasur mulu. Orang-orang yang tidur di rumah Mbah ini pada nggak betah gitu loh guys. Sampai akhirnya suatu hari hal yang mencengangkan terjadi. Kalian tahu apa? Jadi waktu itu ada lagi mahasiswa lain nginap di rumah Mbah ini. Dia awalnya berdua gitu kan. Nah yang satu ini pulang kampung, jadi tinggallah satu ini buat nginap di kamar depan. Nah pas tidur, tahu-tahu dia mengalami kejadian yang sangat hebat. Ketika mahasiswa ini lagi tidur sendirian di kamar depan, awalnya dia ngerasa ada yang gerak-gerakin kasurnya gitu. Otomatis dia kebangun kan. Kalian tahu apa? Pas dia buka matanya dan bangun, tiba-tiba di langit-langit kamarnya ada sosok yang ngagetin dia gitu guys. Matanya merah, pokoknya serem banget lah katanya. Kalian bayangin deh, kalian tidur tiba-tiba buka mata terus ada yang ngagetin kalian dari atas. Otomatis mahasiswa ini langsung shock dong, dia langsung teriak ketakutan. Akhirnya dia nggak mau tidur lagi guys di kamar depan. Nggak cuman nggak mau tidur, dia nggak mau nginap di rumah mbahnya si Putri lagi. Dia akhirnya mutusin besoknya nginap di rumah warga yang lain guys, saking udah traumanya. Ya bayangin aja, pas udah ngeliat sosok gitu, siapa yang mau nginap di situ? Aku juga nggak mau sih kalau kejadiannya di aku. Mending aku kabur hari itu juga, atau nggak mau lagi KKN deh kayaknya. Kejadian horor ini juga dialami sama padenya si Putri, jadi anaknya si Mbah. Pade ini menantunya si Mbah. Jadi menantunya Mbah ini kata Putri dipanggilnya Pade. Jadi satu-satunya orang yang berani nginap di kamar depan setelah kejadian tersebut cuman Pade ini guys. Itu pun juga kayak sekali-sekali gitu loh, kalau lagi pulang kampung dia mutusin untuk nginap di kamar depan itu. Karena Pade ini emang juga orang yang nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis gitu loh guys. Jadi makanya dia berani buat tidur di kamar depan walaupun udah banyak banget kejadian hal-hal yang nggak terduga. Nah jadi pernah di suatu malam Pade ini lagi tidur nih di kamar depan. Pas lagi tidur dia ngerasa ada orang yang tidur di samping dia. Dia pikir oh mungkin Bude kali tidur di samping dia, istrinya Pade ini kan. Nah tapi keesokannya Pade ini nanya nih ke Bude. Kalian tahu nggak apa? Ternyata yang tidur di samping Pade itu bukan Bude guys. Ternyata Bude malah tidur di kamar yang lain, bukan di samping Pade. Nah akhirnya Pade udah mulai kayak parno gitu kan. Nah ternyata usut punya usut, udah dicari tahu, nggak tahu sih taunya dari mana, tapi Putri bilang ternyata sosok yang ngeganggu Pade di kamar depan itu ternyata suka guys sama Pade. Oh my god, suka tuh sama manusia. Nah akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya Pade nggak mau lagi guys buat tidur di kamar depan itu. Ya sulit sih kalau beda alam terus jatuh cinta, kita nggak tahu kan makhluk itu mau ngelakuin hal apa ke kita. Nah akhirnya udah nggak ada yang mau lagi tuh guys buat nginap di kamar depan, karena nggak terjadi sama satu atau dua orang aja, tapi setiap orang yang nginap di situ tuh pasti digangguin sama makhluk yang ada di kamar itu.
Selain misteri kamar depan, ternyata ada juga misteri ruang belakang guys. Posisi ruang belakang ini tuh terdapat beberapa kamar gitu loh. Jadi mungkin kayak bagian belakang rumah gitu ya, bagian yang ke belakang-belakang itu. Nah di situ tuh terdapat beberapa kamar. Kamar mandi di belakang itu tuh pas banget berada di bawah pohon duku. Jadi mungkin kayak ini posisi kamar mandinya ya, terus kayak pohonnya gini kali ya, jadi pas banget di bawah pohon duku gitu guys. Jadi pernah ya dulu budenya Putri ini, anak mbah yang nomor 7, sedang berada di kamar mandi belakang itu, sedangkan waktu itu posisi ibunya Putri juga berada di WC. Jadi kamar mandi sama WC nya itu kepisah gitu loh. Nah pas lagi di toilet, ibunya Putri ini ngerasa ada yang ngintipin dia gitu guys. Mungkin ibunya Putri mikir kalau itu bude, karena bude juga berada di kamar mandi gitu kan. Pas dia ngintip, ternyata nggak ada siapa-siapa. Soalnya tuh sebenarnya toiletnya tuh terbuat dari dinding anyaman gitu loh guys. Jadi kan ada bolong-bolongnya buat ngintip gitu kan. Akhirnya orang-orang yang di rumah mbah ini udah terlalu sering kan ngalamin hal-hal mistis gitu. Akhirnya mereka nggak mau terlalu gubris gitu, yang kayak ya udahlah gitu loh, kayak dibiarin aja gitu. Nah sampailah akhirnya cucu-cucu mbah ini juga ngalamin hal mistis guys. Jadi waktu itu kata Putri lagi hari libur nih, waktu libur gitu semua keluarga, cucu dan anak-anak mbah ini tuh kumpul di rumah mbah gitu kan. Nah jadi waktu itu cucu-cucu mbah ini tuh lagi tidur gitu guys. Kita sebut aja yang lagi tidur ini ada Mas Adi, Mas Edo, dan Mas Edo ya. Jadi ketika mereka bertiga ini lagi tidur, tiba-tiba si Putri ini ngelihat ada sosok perempuan yang pucat banget, rambutnya panjang dan pakai baju putih, lagi nemanin mas-masnya ini pada tidur gitu. Dan si sosok ini itu ngelus-ngelus rambut mereka gitu loh guys. Nah, si Putri yang waktu itu belum ngerti itu apaan, jadi dia ya bingung aja gitu, dan dia juga nggak tahu kan kalau itu ternyata sosok makhluk goib gitu. Ya udah dia akhirnya cuek aja. Nah, kata Putri ternyata cucu-cucu mbah ini juga beberapa ada yang bisa melihat hal-hal mistis gitu guys, dan juga merasakan hal-hal mistis gitu. Jadi emang rata-rata cucu mbah ini juga pada sensitif gitu lah ya. Jadi si Putri ini juga punya sepupu namanya Salsa. Si Salsa ini awalnya dia nggak tahu kalau dia juga bisa ngelihat hal-hal goib gitu guys. Setelah dia waktu itu ngelihat beberapa sepupu-sepupunya ini punya teman-teman yang nggak kasat mata, disitulah akhirnya si Salsa ini juga menyadari kalau dia ternyata juga bisa ngelihat hal-hal mistis gitu guys. Nah jadi kata si Putri waktu kecil si Salsa ini tuh emang sering banget main-main di bawah pohon mangga gitu guys. Tapi lama-kelamaan si Salsa ini tuh sering rewel dan tantrum gitu. Jadi mungkin udah mengganggu gitu ya, atau bikin gak nyaman gitu. Akhirnya mata batinnya si Salsa ini tuh ditutup lah. Tapi kata si Putri, walaupun udah ditutup, dengan bertambahnya usia, si Salsa ini tuh kadang-kadang juga masih bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu loh guys. Emang bener kan kalau mata batin udah ketutup itu nggak terlalu sempurna, pasti masih bisa ngerasain atau kadang-kadang bisa ngelihat juga. Nah, kata si Putri, horornya rumah mbah itu berasal dari pohon dukuh yang ada di samping rumah mbah itu guys. Ternyata di pohon dukuh itu ada penunggunya. Sosok penunggu yang ada di pohon dukuh itu adalah Miss K guys. Miss K ya. Kalian tahu kan? Kok nggak berani kalau nyebut langsung. Nah, jadi waktu itu di rumah mbah ini tuh ada acara masak-masak gitu loh guys. Jadi pasti masak-masaknya di rumah belakang gitu kan. Tepat banget kan, di belakang itu dekat banget kan sama pohon dukuh gitu. Kalian tahu apa? Ketika orang lagi masak-masak, waktu itu udah mau malam juga, tiba-tiba semua orang kaget, dibikin shock karena semua orang yang masak di situ ngelihat sosok Miss K itu masuk ke rumahnya mbah guys. Kalian bayangin gimana kagetnya, tiba-tiba lagi masak-masak terus ngelihat sosok yang kayak gitu. Apa nggak pengen digetok tuh. Karena semua orang yang ada di rumah itu pada shock, akhirnya masak-masak malam itu tuh diberhentiin guys, karena ya udah pada takut. Ya udah berhenti, akhirnya nggak lanjut lagi tuh masak-masak malamnya. Nah, nggak lama dari kejadian Miss K yang masuk ke rumah mbah itu, waktu itu Budi juga mengalami hal mistis guys. Jadi waktu itu udah mau maghrib gitu lah ya, tapi belum azan. Tiba-tiba Budi ngeliat ada di kandang ayam gitu. Jadi kandang ayam yang terbuat dari rotan gitu, tertutup sama kain. Pas Budi buka ternyata ada burung hantu. Nggak tahu tuh asalnya dari mana, tiba-tiba ada aja gitu burung hantu di situ. Karena udah mau maghrib, Budi masuk lagi nih ke rumah, mau sholat gitu kan. Nah tiba-tiba habis maghrib Budi berniat untuk ngasih makanan burung hantu gitu kan. Pas Budi buka tuh, Budi kaget, ternyata burung hantu itu udah nggak ada lagi guys di sangkar ayam itu.
nggak tahu tuh kemana, udah hilang aja, nggak tahu kemana. Nah setelah kejadian burung hantu itu menghilang, seketika Bude langsung parno kan, apalagi di rumah Mbah itu emang udah sering banget terjadi kejadian horor-horor gitu. Nggak lama dari kejadian burung hantu yang dialami sama Bude ini, waktu itu keluarga Putri ini lagi ngumpul gitu kan di rumah Mbah, lagi rame-rame gitu, lagi kumpul keluarga lah. Tiba-tiba pas ngumpul gitu ada anak ayam yang masuk kayak cicit cicit. Ada anak ayam nih masuk kan, karena sebelumnya Bude ini udah parno banget. Tiba-tiba Bude ini nanya, nggak nanya sih, ngomong, nggak bisa nanya juga kan, ngomong tuh ke anak ayam. Bude bilang gini, kalau kamu hantu mending pergi aja, jangan ganggu kita. Tapi kalau kamu beneran anak ayam, ya udah kamu nggak apa-apa tinggal di sini. Kalian tau nggak, sampai-sampai Bude ini juga bacain ayat kursi ke ayam itu, saking parnonya sama kejadian burung hantu yang tiba-tiba hilang gitu. Ngeliat tingkah Bude ini, orang serumah pada kaget gitu kan, ngapain nih Bude tiba-tiba ngomong gitu ke ayam dan bacain ayat kursi juga. Yang lain juga kayak nganggap bercanda aja ya, karena lucu aja kayak ngomong sama ayam gitu kan, terus ngira kalau itu makhluk goib kan, ya lucu sih. Nah jadi guys, setelah ditelusuri nih, nggak tahu ya yang nelusurin siapa, tapi kata Putri setelah ditelusuri ternyata rumah Mbah ini emang didominasi sama penghuni makhluk hitam sama Miss K. Jadi nggak heran ya di awal-awal tadi banyak banget Miss K ngegangguin orang-orang gitu. Nah jadi guys, setelah bertahun-tahun, kata Putri semenjak Mbah sama neneknya Putri meninggal ini, emang udah nggak ada yang mau nempatin rumah Mbah gitu. Jadi akhirnya rumah Mbah ini cuma dibersihin sekali seminggu aja, dan lama-lama nggak terawat gitu kan, terbengkalai, udah bocor sana sini. Akhirnya nggak ada lagi yang berani masuk ke rumah Mbah ini guys. Nah sampailah suatu ketika padenya Putri ini punya teman gitu, ada acara gitu dan dekat sama rumah Mbah gitu kan. Akhirnya mereka mampir ke rumah Mbah. Teman padenya ini tuh ada 4 orang, 2 cewek 2 cowok gitu. Nah jadi waktu itu teman-temannya Pade ini tuh emang udah kecapean banget gitu guys. Mereka memutuskan untuk nginap aja nih di rumah Mbah, karena mau balik juga jauh gitu kan. Tadi kan 2 orang kan perempuan tuh, jadi yang 1 orang ini kita sebut aja lah Cassandra ya. Cassandra ini waktu itu mungkin karena udah kecapean banget, akhirnya waktu menjelang mau maghrib dia ketiduran gitu guys. Pas azan tiba-tiba dia bangun. Kalian tahu apa yang terjadi ketika dia bangun? Tiba-tiba dia pas bangun langsung ketawa cekikikan gitu guys. Kayak gitu lah, ya mirip lah. Terus semua orang yang di rumah tuh panik kan, apa nih, ngapain nih, gitu kan. Nah kalian tahu nggak, ternyata tuh Kak Sandra kesurupan guys, kesurupan, iya kesurupan, bangun-bangun kesurupan, ketawa-tawa. Ih, mana nggak serem tuh. Ya mungkin karena emang rumah ini udah lama juga nggak ditempatin gitu kan, udah lama kosong, terus tiba-tiba dihuni, ya mungkin emang udah makin banyak makhluk-makhluk yang tinggal di situ. Pas Cassandra ini kesurupan, tiba-tiba satu rumah kan panik tuh. Akhirnya padenya Putri ini memanggil orang pintar untuk membersihkan yang ada di tubuh Cassandra ini nih. Nah nggak sampai 5 jam guys mereka berada di rumah Mbah ini, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan mereka akhirnya pindah ke rumah Pade. Jadi teman-temannya Pade ini akhirnya nginep di rumah Pade guys. Keesokan paginya teman-teman Pade ini langsung balik ke ibu kota kan, pada pulang gitu. Dan kalian tahu apa? Cassandra udah sampai di rumahnya pas maghrib tetap kesurupan guys. Padahal kan Cassandra udah nggak di rumah Mbah lagi kan, tapi tahu-tahu pas maghrib dia tetap kesurupan guys. Mungkin masih ketempelan atau gimana gitu kan. Nah akhirnya didatangkan lagi lah orang pintar untuk ngebantu Cassandra ini. Jadi Cassandra ini mungkin diruqyah gitu-gitu kan, supaya nggak diganggu lagi sama makhluk goib gitu guys. Nah setelah kejadian kesurupan di rumah Mbah ini, akhirnya udah nggak ada yang berani lagi tuh masuk ke rumah Mbah. Bener-bener udah nggak ada yang berani lagi, sekedar untuk nyalain listrik aja tuh nggak berani guys orang masuk ke rumah Mbah. Akhirnya listrik di rumah Mbah ini dibiarkan menyala 24 jam. Listriknya dibiarin nyala 24 jam, rumahnya terbengkalai. Sampailah satu ketika waktu itu di tahun 2014 listrik di rumah Mbah ini rusak guys. Kalian bayangin aja, udah banyak hal mistis gitu terus lampunya nggak nyala. Kalian bayangin tuh rumah itu kalau dilewatin seremnya kayak apa. Akhirnya salah satu keluarga memutuskan untuk memanggil teknisi. Jadi teknisinya ini tuh emang udah kenalan keluarga si Putri ini juga guys. Dan si teknisi ini tuh dia kerjanya malam, nggak tahu juga kenapa dia malam, padahal udah tahu tuh rumah horor. Malam-malam tuh dia masuk kan, akhirnya ke rumah Mbah lagi lampu nggak nyala, dia cuma pakai senter gitu kan. Nah akhirnya dibenerin kan listriknya. Terus pas udah bener nih, dia ngerasa ada yang ngeliatin dia gitu loh guys, sampai yang kayak natapin gitulah. Terus dia ngerasa udah nggak nyaman, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa si teknisi ini langsung lari keluar rumah gitu. Nah dia nggak sadar ternyata kalau senter sama obeng dan alat-alat yang
yang dia pakai gitu ketinggalan di rumah gitu ya. Mungkin udah saking paniknya gitu kan, nggak tahu deh dia ngelihat apa tapi langsung panik terus keluar rumah gitu, sampai akhirnya barang-barang dia tinggal di situ kan. Keesokan harinya teknisi ini datang ke rumahnya si Putri buat ceritain ke ibunya Putri kalau ada kejadian bla bla gini-gini lah semalam gitu. Teknisi ini tuh minta temenin ibu Putri buat ngambil barang-barang dia yang ketinggalan di rumahnya si Mbah. Walaupun sebenarnya lampu di rumah Mbah udah nyala, tapi dia tetap nggak berani guys buat masuk ke rumah Mbah itu. Ya udah akhirnya ibunya Putri nemenin. Nah setelah kejadian itu guys, ternyata benar-benar udah nggak ada lagi yang berani masuk ke rumah Mbah. Jadi rumah Mbah ini udah dibiarkan gitu aja, nggak pernah dirawat lagi dan udah terbengkalai gitu aja. Dan akhirnya di tahun 2020 sama keluarga Mbah ini tuh berembuk untuk akhirnya memutuskan kalau rumah Mbah ini dirobohkan. Nah jadi pada tahun 2020 rumah Mbah ini udah dirobohkan guys. Iya sih, kalian bayangin gak sih kalau misalnya nggak dirobohin terus dibiarin aja terus ada orang lewat, kayak awalnya gimana gitu. Pasti juga nggak ada yang berani buat lewat ke situ. Aku sih juga nggak berani sih guys kalau disuruh sekedar lewat doang buat ke situ. Jadi sekian aja cerita horornya rumah mbahnya si Putri. Jadi menurut kalian gimana? Kalian berani nggak kalau misalnya ada rumah kayak gitu terus kalian tempatin tidur terus kalian digangguin gitu? Oh my god. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Tusuk Sejarah. Dan kalian bisa follow juga aku di Instagram di sini di Jihan DN aja. Nah buat kalian yang punya cerita horor juga atau cerita mistis atau cerita apapun, tragedi apapun itu yang menarik, kalian bisa banget kirim ke email kita di sini. Nanti yang menarik bakal kita up ke tumis. Oke guys, thank you. See you di next video.